Shalom semuanya, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita beroleh keselamatan dan juga berkat kasih karunia yang lebih lagi daripada Tuhan, dan juga setiap langkah kita, setiap proses kita di tahun yang baru ini diberkati dan disertai oleh Tuhan juga. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita akan mulai renungan pagi dengan kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa beraktivitas pada kemarin dan juga bisa bangun kembali pada pagi hari ini dengan baik dan bisa melangkah di hari yang baru, di tahun yang baru ini dengan baik juga Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat dan juga penyertaan-Mu selama tahun 2024 yang lalu, dan kami bisa sampai di tahun 2025 ini hanya karena kasih karunia-Mu dan juga penyertaan-Mu, hingga kami bisa ada dan bisa melewati 2024 ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas. Tuhan berkati, berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas kami, dan juga persiapan untuk masuk kembali di tanggal 2 nanti Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan. Siapkan hati kami, berikan hati yang sungguh-sungguh dan pikiran yang sungguh-sungguh dalam mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini di tanggal 1 Januari 2025 terambil dari Ulangan 8 ayatnya yang kedua, dengan tema harapan yang baru di tahun yang baru. Ulangan 8 ayat 2 berbunyi, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Nah, renungan tadi dari Ulangan 8 ayatnya yang kedua berbicara tentang perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan waktu itu selama 40 tahun lamanya, di mana bangsa Israel waktu itu dites oleh Tuhan untuk sebagai sejauh mana mereka bersyukur dan juga sejauh mana mereka mentaati segala perintah dari Tuhan waktu itu. Nah, kita bersyukur juga Tuhan telah mengizinkan kita di tahun 2024 ini untuk bisa kita lewati bersama-sama. Dan juga Tuhan izinkan kita bisa melangkah di tahun yang baru, di tahun 2025 ini dengan baik juga. Hari ini Tuhan berkenan atas hidup kita, menerima berkat dan kasih karunia daripadanya ketika kita sudah melewati, lulus dan lolos masuk di tahun yang baru ini, di tahun 2024. Kita telah dimampukan, disertai, dipelihara, serta diberkati oleh Tuhan melewati tahun 2024 yang lalu dengan segala dinamika, dengan segala tantangan, dan juga dengan segala proses yang banyak dan juga cukup rumit dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berada di hari ini, di titik ini, di hari yang baru di tahun 2025 ini, artinya kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dengan baik, diberikan tugas, dan juga melakukan aktivitas keseharian dengan baik juga. Sehingga meskipun kita melewati masa-masa di tahun 2024 ini dengan banyak rintangan, dan juga memulai tahun 2025 ini dengan kekhawatiran, ketakutan, tapi kita sebagai orang percaya, kita yakini bahwa tahun 2024 ini, tahun 2025 ini adalah tahun anugerah dari Tuhan, di mana banyak rencana yang Tuhan persiapkan bagi kita di tahun yang baru ini dengan baik, dengan anugerah dan kasih karunia dari Allah untuk kita semua. Karena Allah pasti memiliki rancangan yang indah, bukan rancangan yang membawa kecelakaan bagi kita semua. Dengan hidup kita yang baru dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan juga meninggalkan dosa dan kejahatan dan apapun yang bersifat negatif yang sudah kita lakukan di tahun 2024 yang lalu. Sama seperti bangsa Israel tadi dalam proses perjalanan melalui ke tanah perjanjian melalui Musa.
dalam memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian itu dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Sebelumnya mereka harus melewati tantangan yang banyak sekali, yang amat berat. Mereka harus melewati padang pasir selama 40 hari lamanya, yang ganas, dan juga banyak cobaan-cobaan yang mereka alami dalam perjalanan itu. Tapi karena kuat tangan kuasa kasih Allah, mereka bisa melewati ini dengan baik selama 40 tahun lamanya. Kuat kuasa tangan Tuhan menyertai mereka, dan kasih karunia anugerah dari Tuhan juga, serta perlindungan Tuhan menaungi bangsa Israel, sehingga mereka bisa melewati perjalanan dengan banyak sekali tantangan-tantangan dengan rentan waktu yang cukup panjang. Sama hal kepada kita semua di tahun 2024 yang lalu, dengan segala tantangan, dengan segala masalah, dan juga rintangan, proses yang cukup rumit, tapi Tuhan senantiasa menjaga kita, merawat kita, menuntun kita sampai ke akhir tahun 2024 yang lalu. Sampai Tuhan mengizinkan kita menginjakkan di tahun 2025 yang baru ini. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pandang bulu ataupun tidak semata-mata hanya di awal tahun saja ataupun di momen-momen tertentu, tapi di segala waktu Tuhan selalu senantiasa dan juga selalu memberikan kasih karunia kepada kita semua. Jadi di renungan ini kita harus bersyukur, dan juga kita harus senantiasa mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2024 lalu, dan juga di tahun 2025 ini, di hari yang pertama ini. Jadi meskipun kita jauh, meskipun kita menghindar dari Tuhan, tapi Tuhan senantiasa selalu ingin dekat kepada kita, selalu ingin berbicara kepada kita, berinteraksi dengan kita, tapi kitanya yang malah menjauh dari Tuhan, malah menolak untuk bisa berkomunikasi lebih dari kepada Tuhan waktu 2024 lalu. Dan harapannya di tahun 2025 ini kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih sering untuk komunikasi kepada Tuhan, bukan hanya pada saat kita mau sesuatu ataupun mau minta sesuatu, tapi di segala momen kita harus selalu bersyukur. Setiap waktu kita harus selalu bersyukur dan mensyukuri anugerah ataupun kasih karunia yang Tuhan berikan setiap saat di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu tadi renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua dan memberikan semangat dan harapan yang baru di tahun yang baru ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan baik. Kiranya setiap hal yang kami dapatkan dalam renungan pada pagi hari ini bisa kami terapkan dan juga bisa kami imani dalam kehidupan kami. Teringat di tahun yang baru ini kami pasti punya harapan yang baru, tapi dengan harapan yang baru ini juga kami butuh penyertaan daripadamu, sehingga setiap harapan yang kami buat di tahun yang baru ini bisa tercapai dengan seizinmu, dengan perkenanan daripadamu ya Tuhan. Berkati aktivitas pada pagi hari ini sampai nanti dalam satu hari ini, sehingga kami bisa melakukan aktivitas dengan baik. Berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas pada satu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.